Baiklah teman-teman semua, terima kasih terus mengikuti video saya di YouTube channel Hendri Gemilang. Kalau sebelumnya saya ada mengupload sebuah video berjudul Menjadi Lebih Baik, sebetulnya itu adalah ulasan tentang energi super, ya, yang berasal dari stimulasi objek-objek tertentu terhadap otak kita melalui panca indera tersimpan uh, dalam hipokampus, emosi kita di bagian amigdala mulai naik, kemudian baru otak PSI bisa menentukan langkah-langkahnya begitu. Kalau objek-objek tersebut belum duduk di hipokampus Anda, amigdala tetap diam, emosinya tidak naik, otak PSI Anda tidak berbuat apa-apa. Makanya penting diulang-ulang sampai kedalaman tertentu, sehingga nanti Anda betul-betul dapatkan energi super yang luar biasa. Oke? Energi super di sini adalah energi yang sangat-sangat alami. Bukan sebuah rekayasa, bukan sesuatu yang dimanipulasi. Gitu ya? Karena mengikuti cara kerja otak secara neuroscience. Oke? Nah, sambungan daripada energi super tersebut adalah sense of direction. Penting sekali diingat bahwa begitu amigdala tersebut memuncak emosinya, ya katakanlah dia sangat-sangat cinta kepada sesuatu kegiatan, sesuatu profesi, terus ngapain gitu loh. Nah, ini yang terjawab dengan sense of direction. Tanpa sense of direction, energi Anda yang memuncak tadi nggak ada gunanya juga. Oke, nah saya perkenalkan ini objek sikap ini ya. Ini kita sebut DNA. Anda coba bayangkan dengan energi yang memuncak tadi, Anda sudah menemukan suatu bidang pekerjaan, tapi masih ragu, masih bimbang, masih punya banyak alasan untuk tidak mencintainya 100%. Ingat, kalau tidak 100%, sikap Anda belum pada tempatnya. Apa yang terjadi? Anda tidak akan pernah bisa menjiwai pekerjaan itu tadi. Anda tidak akan bisa mencintai pekerjaan itu tadi. Alhasil, apapun yang Anda kerjakan nanti tidak akan ada hasil yang memuaskan. Oke? Anda akan dililit oleh masalah berkepanjangan karena komplikasi. Komplikasi. Adanya pertentangan batin. Ambil contoh seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan, tapi fisiknya di sana, pikirannya melayang kemana-mana. Gitu. Nah, itu kita sebut dengan tidak ketemu mur dan baut. Oke, ini tidak menghasilkan sesuatu hasil yang membanggakan. Selanjutnya, apabila Anda bisa mencintai pekerjaan tersebut, tentunya dengan proses yang panjang, ya, jangan langsung karena kita ini masih manusia. Kalau mau menerima pekerjaan 100%, ya harus diselesaikan dulu resistensinya. Resistensi itu bisa saja dari sendiri atau dari lingkungan, terutama keluarga yang tidak mendukung. Ya, nah begitu resistensi terselesaikan, ingat terselesaikannya resistensi itu perlu energi super, tidak bisa pakai cara-cara lain. Oke, nah selanjutnya Anda nanti akan mulai tahu cara membandrol diri, ya. Bahwa kalau Anda memiliki satu profesi dalam bidang tertentu, itu adalah harga diri Anda. Anda bagus di bidang itu, harga diri Anda di mata lingkungan bagus, Anda tidak berkarya dengan baik dalam sesuatu bidang itu, Anda tidak ada nilai di mata orang lain. Jadi kaitannya mencintai pekerjaan tersebut dengan olah sikap adalah menjadi berprestasi. Nah, bagaimana cara kita meraih prestasi-prestasi tersebut? Anda butuh dukungan orang banyak, butuh dukungan keluarga, butuh dukungan guru-guru, teman-teman. Ya, Anda butuh banyak sekali orang-orang yang terlibat di dalam membantu Anda sukses. Makanya penting untuk menjadi rendah hati.
rendah hati. Nah, ini kita sebut dengan bandul diri. Jadi pengertian bandul diri adalah bandul diri Anda setinggi-tingginya, sukses sebesar-besarnya, katakanlah jadi juara dunia begitu. Tapi kemudian Anda jangan lupa untuk rendah hati serendah-rendahnya untuk mengambil simpati, mendapatkan dukungan moral dan material dari lingkungan, dari semua pihak. Oke? Nah, apabila Anda memiliki bandol diri dengan cara yang seperti tersebut di atas, Anda dipastikan sukses secara alami, dapat dukungan. Oke? Berapa sebetulnya bandel diri yang sesuai untuk setiap manusia? Saya sering sekali melemparkan kata-kata bandel diri kepada teman-teman. Berapa bandel dirimu? Ada yang mengatakan 300 juta, ada yang mengatakan 2 juta, ada yang mengatakan 1 triliun, ada yang mengatakan tidak terkira. Ya, tidak ada satu angka pun yang cocok untuk menyebutkannya begitu. Macam-macam. Tapi untuk membangkitkan emosi, Anda butuh satu angka tertentu. Katakanlah 1 triliun. Nah, kira-kira cocok nggak 1 triliun tersebut? Katakanlah, kalau misalnya Anda merasa cocok dengan 1 triliun, nah, coba Anda berdiri di depan cermin. Ya, berdiri di depan cermin. Berdiri di depan cermin, kalau Anda sendirian yang terlihat di dalam cermin tersebut, angka 1 triliun itu rasanya kok kebesaran, kok ketinggian gitu ya. Tapi coba hadirkan bayangan ibu. Anda di mata seorang ibu itu harganya ratusan triliun. Ratusan triliun. Tidak ada satu angka pun yang bisa sesuai untuk menyebutkan diri Anda di mata seorang ibu nilainya berapa. Tidak. Tapi angka 100 triliun juga masih sangat kecil ternyata. Makanya Anda harus menjaga diri sebaik-baiknya demi seorang ibu. Demi seorang ibu. Betul-betul Anda harus menjaga diri dan berprestasi demi seorang ibu. Dengan demikian, apapun yang ada di depan Anda nanti, yang bisa menghalangi Anda sukses, terselesaikan dengan sendirinya, karena Anda selalu mendapatkan energi. Anda selalu merasakan energi super. Oke? Nah, terus jangan lupa, setiap hari hidup menggelinding, setiap hari perjalanan hidup berlanjut, Anda memerlukan roda-roda yang bulat menggelinding. Roda cermin. Anda memerlukan roda-roda yang bulat menggelinding. Kenapa harus menggelinding? Ya, memang begitulah hukumnya. Ya, untuk bisa berlanjut hari ini ke hari esok terus seterusnya. Anda memerlukan roda yang bulat. Apa pentingnya roda tersebut? Karena dia memiliki 5 jari-jari. Apa itu? 5 jari-jari spiritual, kesehatan, keuangan, keluarga, dan sosial. Salah satu saja di antara 5 jari-jari tersebut tidak bulat, nanti roda Anda tidak bisa menggelinding. Bayangkan Anda sakit gigi, bayangkan Anda bermasalah dengan keluarga, bayangkan Anda bermasalah dengan teman-teman, ya, bayangkan Anda longgar dalam agama misalnya, itu akan membuat hidup Anda tidak menentu arahnya, tidak jelas. Makanya penting sekali roda cermin ini ada di dalam kepala semua orang supaya hidup bisa menggelinding. Oke? Menggelindingnya kehidupan itu nanti apakah bisa menggelinding begitu saja tanpa masalah? Hati-hati. Tidak ada perjalanan hidup tanpa masalah.
Tidak ada ruang di muka bumi ini yang tidak punya masalah. Oke. Nah, makanya Anda harus siap dengan sikap mental pemenang, ya. Sikap mental pemenang di sini saya tulis di dalamnya, hati saya seluas samudra, pikiran saya seluas semesta. Arti yang terkandung di dalam objek ini adalah bahwa bagaimana kita dalam perjalanan hidup ini menjadikan setiap tantangan sebagai peluang. Setiap masalah untuk menjadi lebih baik. Ya, setiap tekanan untuk bangkit lebih tinggi. Itu maksudnya. Ya. Jadi karena kita ada di dalam lautan ilmu yang maha luas tanpa batas, makanya Anda harus benar-benar memiliki sikap mental pemenang. Mentok di sini Anda cari solusi. Mentok di situ Anda muter lagi bagaimana bisa mencari solusi. Makanya kita dalam kehidupan, dalam konteks olah sikap, memerlukan orang-orang tertentu yang bisa membantu kita untuk terus maju dan berkembang. Oke, nah kembali ke rendah hati tadi, ya. Jadi penting sekali untuk kita bicara sikap mental pemenang karena menjadikan kita memiliki adversity quotient. Artinya bagaimana seseorang tadi melihat sesuatu tantangan sebagai peluang untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau Anda memiliki sikap mental pemenang tersebut, baru kemudian Anda memiliki peluang ya untuk memiliki apa yang disebut dengan mahakarya gemilang, yang saya lambangkan dengan sebuah piala yang kita sebut dengan mahakarya. Ya, nah karena istilah mahakarya gemilang ini dipopulerkan oleh Hendry Gemilang, makanya mahakarya gemilang identik dengan saya. Oke, nah jadi teman-teman, apabila Anda memiliki kedalaman pengetahuan terhadap DNA, bandro diri, ya, kemudian cermin diri, roda cermin, ya, roda cermin, dan SMP, baru Anda bisa mendapatkan MKG. Ini sesuatu yang berkelanjutan, membentuk GPS, ya, Global Positioning System. Ya, jadi Anda tidak bisa melewati salah satunya atau Anda memahami secara terpisah satu persatu, tidak, karena dia tersambung menjadi satu kesatuan, ya, dari DNA berurutan menjadi MKG. Ya, saya melihat ada beberapa menti saya yang memahaminya terpisah-pisah, tidak ketemu, ya, tidak ketemu jalur-jalur yang mengantarkan Anda untuk memiliki mahakarya gemilang tadi. Ya, harus satu-satu dirunut. Nah, jangan lupa untuk bisa mendapatkan sense of direction tadi, Anda kembali ke energi super. Kembali ke energi super, dipahami berulang-ulang, dibaca berulang-ulang. Nanti Anda akan paham dengan sendirinya bahwa untuk memiliki sebuah mahakarya gemilang, itu ternyata dibutuhkan yang namanya energi super 1, energi super 2, energi super 3, dan energi super 4. Ya, silakan ada video sebelumnya. Energi super 1, 2, 3, dan 4. Ya, kalau kurang jelas, mau lebih dalam, kontak saya, hubungin saya. Oke? Saya memperkenalkan olah sikap ini semata-mata untuk membantu teman-teman memilih konsep sukses yang sejati dan alamiah. Tanpa rekayasa, tanpa manipulasi. Karena saya melihat banyak sekali metode-metode yang diperkenalkan yang sebetulnya itu sangat-sangat menyimpang. Sangat-sangat menyimpang. Di mana menyimpangnya? Ternyata apabila Anda lihat hasilnya, tidak bisa. Bicara sukses saja misalnya. Tidak mungkin Anda bisa sukses tanpa penempatan sikap, ya. Karena kalau sudah bicara sukses saja itu masuk dalam kategori tahapan percepatan sukses. Sekarang Anda belum penempatan sikap. Bagaimana Anda akan bisa sukses? Ya.
satu materi pelatihan dalam dunia perbankan yang saya paham ada namanya apa namanya itu governance risk compliance, ya, GRC, governance risk compliance, dan juga ada GCG, ya. Bayangkan kalau orang tidak melakukan penempatan sikap terlebih dahulu, ya, apakah sesuai dengan tujuannya GRC tersebut untuk mempercepat sukses tumbuh kembangnya organisasi, apakah itu bisa tercapai? Tidak. Tidak akan bisa tercapai. Saya jamin. Yang terjadi adalah pemaksaan-pemaksaan dan komplikasi di dalam tersebut. Di dalam organisasi tersebut. Karena sebelum Anda mendapatkan penempatan sikap, percepatan sukses itu tidak akan pernah terjadi secara alami. Oke? Nah, ada contoh lain. Di setiap perusahaan itu orang bicara Six Sigma, orang bicara Seven Habits, orang bicara katakanlah 5S sekalipun. Termasuk juga orang bicara safety. Ya. Kalau tidak ada penempatan sikap terlebih dahulu, itu semua konsep itu tidak akan bisa jalan dengan baik. Yang ada adalah pemaksaan, yang adalah penekanan, ya, penekanan. Orang-orang merasa tertekan melaksanakannya. Dan selalu saja kalau sudah bicara tertekan, yang ada adalah komplikasi masalah. Ya, sukses tidak akan terjadi secara alami. Ya, saya ulangi teman-teman, kalau Anda ingin mendapatkan sense of direction yang benar, kembali dalami energi super. Ya, energi super dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan, walaupun hanya sekilas lintas. Terima kasih, semoga bermanfaat.